Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya, Bapak dan teman-teman semua. Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Perkenalkan, nama saya Arvin Rizky Mahri. Di sini saya akan mempresentasikan produk kewirausahaan saya, yaitu Papo Healthy. Papo Healthy ini adalah produk bapau sehat yang dibuat sebagai pilihan cemilan yang enak, lezat, tetapi juga bergizi. Kenapa saya memilih bapau? Karena bapau termasuk makanan yang mudah diterima banyak orang. Biasanya dimakan kapan saja dan cocok untuk di berbagai kalangan usia. Namun, di sini saya mencoba membuat versi yang lebih sehat supaya cemilan tidak hanya bikin kenyang tetapi juga punya nilai gizi yang baik. Nah, di slide kedua ini saya akan menjelaskan tentang deskripsi produknya. Papau Healthy merupakan produk camilan sehat berbentuk bapau yang dibentuk atau dibuat dengan bahan baku pilihan seperti tepung mokaf ataupun tepung beras putih. Produk ini konsepnya sebagai bapau yang lebih sehat karena menggunakan bahan yang tinggi serat, lebih ringan dikonsumsi, dan tetap punya rasa yang enak. Jadi targetnya ini bukan sekedar jualan bapau, tapi menghadirkan cemilan yang bisa masuk ke gaya hidup sehat untuk di kelanjutannya. Seperti yang kita ketahui banyak orang-orang yang intoleran terhadap gluten. Nah, ini cocok banget untuk orang-orang yang intoleran gluten. Keunggulan utama dari produk ini yaitu tinggi serat sehingga lebih baik untuk pencernaan. Kedua, menggunakan bahan baku yang lebih alami dan ramah untuk di tubuh. Ketiga, produk ini tetap lezat karena percuma sehat kalau rasanya seperti apa ya, gak enak gitu ya. Selanjutnya yaitu bahan utama dan manfaatnya. Pada slide ini, bahan utama yang saya gunakan adalah tepung mokaf ataupun tepung beras putih. Tepung mokaf berasal dari singkong yang difermentasi. Bahan ini memiliki keunggulan karena lebih tinggi serat, bebas gluten, dan cocok untuk sebagai alternatif dari tepung terigu yang ada glutennya. Jadi produk ini bisa menjadi pilihan bagi konsumen yang ingin mengurangi bahkan tidak menggunakan gluten atau mencari makanan yang lebih sehat. Kemudian tepung beras putih juga digunakan untuk membantu menghasilkan tekstur yang lembut dan ringan. Tepung ini juga mudah dicerna sehingga cocok untuk di berbagai kalangan. Nah, di sini yaitu ada desain produknya. Dikemas menggunakan berbentuk persegi panjang seperti ini yang berukuran 19 kali 7 kali 7 cm dengan berat produk sekitar 200 gram. Kemasan ini saya buat simple, rapih, menarik agar konsumen tertarik untuk membelinya. Warna hijau ini dipilih karena memberi kesan sehat, segar, dan alami. Selain itu, desain kemasan juga dibuat lucu atau friendly supaya kalangan anak-anak atau anak muda lebih tertarik. Kemasan yang baik penting karena konsumen biasanya melihat dari kemasannya dulu ya, biar tertarik. Nah, selanjutnya itu ada aspek pemasaran. Di sini saya menggunakan beberapa strategi ya. Pertama, target pasar saya yaitu adalah anak-anak, remaja, dewasa, hingga keluarga yang peduli kesehatan. Jadi produk ini tidak terlalu sempit pasarannya karena Bapak bisa dikonsumsi di berbagai kalangan. Kedua, posisi produk saya adalah Bapak sehat dan tinggi serat menggunakan bahan pilihan dan bisa menjadi alternatif camilan yang lebih baik. Ketiga, yaitu untuk strategi produk saya akan menawarkan rasa yang menarik, menjaga kualitas bahan saya dan membuat kemasan yang rapi serta semenarik mungkin. Yang keempat yaitu dari sisi harga ya. Tentu saja banyak di kalangan-kalangan atau biar kalangan ke bawah itu tetap bisa mencobai bapau bebas gluten ini. Dari sisi harga, produk ini akan dibuat tetap terjangkau agar bisa dibeli oleh pelajar ataupun mahasiswa ataupun masyarakat di kalangan menengah ke bawah. Kelima, untuk promosi, saya akan memanfaatkan media sosial seperti Instagram, TikTok, WhatsApp, ataupun dari mulut ke mulut. Karena agar produk bapau saya ini lebih dikenal oleh orang-orang banyak. Keuntungan perusahaan ke depannya yaitu keuntungan usaha di kedepannya cukup potensial ya tentu saja. Karena produk ini mengikuti tren makanan sehat yang semakin diminati pada masyarakat untuk saat ini. Pertama, produk ini inovatif karena menggabungkan konsep bapau tradisional dengan bahan yang lebih sehat. Jadi ada unsur familiarnya
tetap punya pembaruan atau inovasinya ya, inovasi Bapau. Kedua, permintaan pasar untuk makanan sehat terus berkembang, terutama dari konsumen yang mulai sadar akan pentingnya menjaga pola makan ya. Ketiga, yaitu Papau Healthy memiliki peluang membangun brand yang kuat karena keterampilannya menarik, konsepnya jelas, dan produk mudah dipahami oleh konsumen ya tentu saja. Keempat, jika produk ini berkembang, saya bisa melakukan ekspansi, misalnya menambah varian rasa ataupun sistem pre-order ya. Selanjutnya bisa menjual secara online agar bisa dibeli atau diimpor ya, bahkan diekspor ataupun ya sampai saat itu. Atau bekerja sama dengan kantin atau koperasi atau reseller-reseller lain agar bisa lebih terkenal lagi. Selanjutnya itu umur usaha yang akan berjalan di masa depan. Umur usaha Papua Healthy direncanakan berjalan dikembangkan dalam jangka 2 tahun. 2 tahun pertama ini fokus utama saya itu mengenalkan produk kepada konsumen, memperbaiki kualitas produk, mengembangkan varian rasanya, dan memperluas pasar, terutama itu ya. Pada tahap awal saya akan dimulai dari skala kecil, misalnya produk terbatas dan penjualan melalui media sosial atau pre-order yang tadi saya sudah jelaskan. Setelah itu, jika respon pasar baik, usaha bisa dikembangkan dengan produk yang lebih stabil dan pemasaran yang luas. Jadi 2 tahun ini masa penting untuk saya untuk melihat perkembangan produk yang saya buat ini. Selanjutnya yaitu ada faktor teknis dan teknologi ke depan yang akan saya gunakan. Dalam faktor teknis dan teknologi ini, saya akan menggunakan peralatan produksi yang modern, bersih, dan higienis ya tentu saja. Pertama, menggunakan alat produksi seperti streamer atau pengukus yang baik akan membantu menjaga kualitas bapau agar matang, merata, dan teksturnya tetap lembut. Kedua, saya akan mempertimbangkan teknologi fermentasi agar tekstur bapau bisa lebih lembut dan rasa lebih stabil lagi. Ketiga, kemasan yang menggunakan konsep yang menjaga kesegaran produk, misalnya kemasan yang tertutup rapat dan aman untuk makanan atau terkontaminasi mikroba. Keempat, untuk pemasaran dan penjualan saya akan memanfaatkan media sosial digital seperti marketplace, media sosial, sistem pemasaran online. Jadi tidak mengandalkan penjualan langsung saja ya. Selanjutnya ada lingkungan pasar yang potensial. Lingkungan pasar Papua Healthy cukup potensial karena tren hidup semakin meningkat ya. Tren hidup sehat semakin meningkat untuk saat ini. Banyak orang yang mulai memperhatikan makanan yang mereka konsumsi. Konsumen tidak hanya mencari makanan yang enak, tetapi sekarang tuh lebih mencari makanan yang enak dan juga sehat ya. Selain itu pasaran cemilan sehat juga terbuka luas. Bapau sehat seperti Bapau Healthy ini bisa menjadi pilihan yang berbeda karena menggabungkan makanan yang sudah ada di masyarakat atau tradisional dan sekarang menjadi lebih modern. Faktor-faktor yang legal yang akan saya terapkan di kedepannya agar usaha Bob Healthy saya berjalan dengan aman dan terpercaya lagi ya. Saya juga memperhatikan faktor legal. Pertama, usaha memiliki NIB. Kedua, yaitu produk akan diarahkan untuk memiliki sertifikasi halal tentu saja ya, untuk lebih percaya lagi konsumen. Ketiga juga saya ingin memperhatikan izin edar seperti BPOM ya tentu saja. Keempat, merek Papua Healthy ini saya akan daftarkan untuk memiliki perlindungan hukum agar tidak ditiru. Kelima, saya akan mengikuti aluran kemasan pangan, mulai dari kebersihan pangan, proses produksi, sampai pengemasan agar keamanan pangan itu jelas ya. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.